Bab 9. Pesan yang membuatnya runtuh. Sejak kejadian di swalayan itu, Nadila Tanaya Darmawan tidak benar-benar merasa tenang. Apartemen itu terasa terlalu sunyi, padahal Raven sudah membelanya di depan semua orang, bahkan memperingatkan Cassandra dan Keisha dengan tegas. Seharusnya Nadila merasa lega, namun kata-kata Raven di dalam mobil justru terus terngiang di kepalanya. Kalau kamu ingin pantas berdiri di sampingku sebagai istriku, jangan pernah diam saat seseorang menghina kamu. Bagi Raven, mungkin itu nasihat, namun bagi Nadila, kalimat itu terdengar seperti penilaian. Seolah Raven sedang mengatakan bahwa dirinya memang tidak cukup pantas untuknya. Nadila berdiri di dapur, tangannya memegang pisau, memotong sayuran untuk makan malam. Gerakannya pelan, kepalanya terasa berat sejak siang tadi. Pusing yang aneh mulai merambat dari pelipis hingga tengkuknya. Namun Nadila mengabaikannya. Ia menatap bahan-bahan makanan yang sudah ia beli. Udang, sayuran, bumbu. Ia menarik napas dalam. Aku harus melakukan tugasku dengan baik. Setidaknya sebagai istri. Pisau kembali bergerak di atas talenan. Namun tiba-tiba pandangannya berkunang-kunang. Ia berhenti sejenak, memegang meja dapur untuk menahan tubuhnya yang sedikit goyah. Saat itulah Raven muncul di pintu dapur. Pria itu baru selesai berganti pakaian kerja. Matanya yang tajam langsung menangkap sesuatu yang tidak biasa. Wajah Nadila pucat. Raven mengernyit. "Kamu sakit?" Nadila langsung menoleh. Ia buru-buru tersenyum. Senyum yang terlalu dipaksakan. "Tidak," jawabnya pelan. "Aku baik-baik saja." Raven menatapnya beberapa detik lebih lama, seolah mencoba memastikan. Namun Nadila sudah kembali memotong sayuran. Gerakannya cepat, seolah tidak terjadi apa-apa. Raven akhirnya berkata singkat, "Jangan memaksakan diri." Lalu ia mengambil tas kerjanya. "Aku harus ke kantor." Nadila mengangguk. "Baik." Pintu apartemen tertutup, dan keheningan kembali menguasai ruangan. Beberapa menit kemudian, pisau di tangan Nadila berhenti. Pandangan matanya kembali berputar. Kali ini lebih parah. Ia memegang kepalanya. "Kenapa?" "Pusing sekali." Namun ponselnya tiba-tiba bergetar di meja. Nadila mengambilnya. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Ia membuka pesan itu, dan detik berikutnya, Nadila membeku. Sebuah foto muncul di layar. Seorang wanita, sangat cantik, tubuh tinggi ramping, rambut panjang berkilau, dan pakaian yang elegan sekaligus berani. Aura wanita itu begitu percaya diri. Di bawah foto itu hanya ada satu kalimat, "Tunangan Raven telah kembali. Siap-siap saja kau tersingkirkan." Jantung Nadila berdetak keras. Tangannya mulai gemetar. Pusing di kepalanya semakin menjadi jati. Pandangannya kabur. Ia tidak tahu siapa yang mengirim pesan itu. Namun satu hal yang pasti, wanita di foto itu terlihat seperti seseorang yang benar-benar pantas berdiri di samping Raven Sebastian. Tidak seperti dirinya. Nadila menutup layar ponsel. Napasnya mulai tidak teratur. Tubuhnya menggigil. Demam mulai naik. Namun ia masih memaksakan diri menyelesaikan masakan. Ia mengaduk nasi olahan seafood di wajan. Aroma udang dan bawang putih memenuhi dapur. Namun Nadila hampir tidak bisa mencium apapun. Tubuhnya terasa semakin lemas. Akhirnya ia mematikan kompor dan berjalan pelan menuju kamar tamu. Setiap langkah terasa berat. Kepalanya berdenyut. Tubuhnya menggigil hebat. Begitu sampai di kamar, Nadila bahkan tidak sempat mengganti pakaian. Ia hanya meringkuk di atas tempat tidur, menarik selimut hingga menutup tubuhnya. Ponselnya jatuh di samping bantal. Di layar masih terlihat foto wanita itu. Sementara itu, di kantor pusat Sebastian Group, Raven Sebastian duduk di ruang kerjanya. Tumpukan dokumen terbuka di meja, namun pikirannya sedikit terganggu. Tanpa sadar, ia membuka aplikasi CCTV rumah di ponselnya. Sebuah kebiasaan baru yang bahkan ia sendiri tidak sepenuhnya sadari. Layar menampilkan ruang tamu apartemen kosong. Ia mengganti kamera. Dapur kosong. Raven mengerutkan kening. Biasanya jam seperti ini Nadila ada di dapur, memasak atau membersihkan sesuatu. Ia mengganti kamera lagi. Ruang makan kosong. Raven menekan rahangnya. "Mungkin di kamar," gumamnya. Namun sekretarisnya mengetuk pintu. "Pak Raven,
klien dari Singapura sudah datang. Raven menutup aplikasi CCTV. Baiklah, aku segera ke sana. Ia berdiri. Pertemuan itu penting. Salah satu kontrak terbesar tahun ini. Selama hampir 1 jam Raven duduk di ruang meeting. Membahas angka, strategi, investasi. Suaranya tetap tenang. Tatapannya tajam seperti biasa. Namun begitu meeting selesai, hal pertama yang ia lakukan adalah membuka ponselnya lagi. CCTV, ruang tamu, masih kosong, dapur, kosong. Raven mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia memeriksa waktu, sudah hampir sore. Biasanya Nadila sudah memasak makan malam sekarang. Namun dapur tetap sepi, tidak ada pergerakan sama sekali. Raven mengganti kamera lain, lorong apartemen, tidak ada siapa-siapa. Perasaan aneh mulai merambat di dadanya. Raven langsung berdiri, batalkan semua jadwal setelah ini, katanya pada sekretarisnya. Pak Raven, aku pulang. Tanpa menunggu jawaban, Raven sudah mengambil jasnya dan berjalan keluar. Perjalanan pulang terasa lebih lama dari biasanya. Mobilnya melaju cepat menembus jalan kota. Pikirannya dipenuhi berbagai kemungkinan. Saat akhirnya mobil berhenti di parkiran apartemen, Raven langsung naik ke atas. Ia membuka pintu apartemen. Nadila, kalimatnya terhenti. Apartemen itu sunyi. Lampu dapur masih menyala. Di atas meja makan ada masakan seafood yang sudah dingin. Raven mengerutkan kening. Ia berjalan ke dapur. Tidak ada siapa-siapa. Nadila, tidak ada jawaban. Jantung Raven mulai berdetak lebih keras. Ia berjalan cepat menuju lorong kamar. Pintu kamar tamu tertutup. Raven memutar gagangnya perlahan. Pintu terbuka, dan detik berikutnya, langkah Raven berhenti. Nadila meringkuk di atas tempat tidur. Tubuhnya gemetar di bawah selimut. Wajahnya pucat. Napasnya terdengar tidak teratur. Dan ponselnya tergeletak di samping bantal. Masih menyala, menampilkan foto seorang wanita. Raven mengambil ponsel itu. Matanya menyipit saat membaca tulisan di bawah foto. Tunangan Raven telah kembali. Detik berikutnya, tatapan Raven berubah gelap. Sangat gelap. Ia perlahan menoleh pada Nadila yang menggigil di tempat tidur. Dan untuk pertama kalinya, Raven merasakan sesuatu yang tidak ia kenali menggerogoti dadanya. Marah pada orang yang mengirim pesan itu. Dia penasaran siapa yang seberani ini. Bagaimanapun, Nadila adalah istrinya. Nadila adalah istrinya, dan masih ada yang mengintimidasinya dengan ancaman sampah seperti ini. Siapapun itu, dia sudah terlalu berani menantangnya, dan dia akan membayar mahal atas pesan itu. Namun Raven belum tahu bahwa orang yang mengirim pesan tersebut sedang berdiri sangat dekat dengannya, sangat dekat, dan permainan mereka baru saja dimulai.